Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mampir di channelnya Anton Rabbit Cianjur seputar ternak kelinci ya teman-teman. Mohon maaf ya jika pembahasannya kurang detail, kurang menyusun ya teman-teman. Malum bukan senior ya. Namun mudah-mudahan video-video dari saya ini sangat bermanfaat khususnya untuk para pemula seperti saya yang belajar ternak ya teman-teman. Dan di samping itu saya update terus video-video saya, bukan berarti saya ingin mencari popularitas maupun ingin keuntungan semata ya teman-teman. Tapi di sini saya ingin berbagi pengalaman-pengalaman seputar ternak kelinci ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi ya teman-teman. Ini sesuai judul, estimasi atau keuntungan maupun kerugian dengan melakukan pembesaran kelinci jenis lokalan ya, dari 0 sampai bisa diproduksi atau bisa dipotong. Karena di sini saya pemain daging ya teman-teman. Saya produksi daging kelinci, saya potong sendiri di rumah ya teman-teman. Nah, oke, kita bahas ya teman-teman. Namun jika teman-teman ingin melakukan pembesaran, usahakan kelincinya itu milik teman-teman sendiri atau hasil kebun sendiri atau hasil ternak sendiri ya. Jangan narik dari luar seperti punya saya ini. Ini tarikan dari para petani maupun pengepul ya. Awalnya di harga ada yang 30, yang 35, ada yang 25, ada yang 20. Lalu saya besarkan di sini selama 1 bulan ya teman-teman. Sudah 1 bulan lebih lah. Untuk pakan ampas tahu saya sudah habis 250 ribuan. Nah, untuk yang ngurus, yang kuli cari rumput, yang ngurus saya sudah kasih 200.000. Jadi totalnya 250 ditambah 200 jadi 450. Awalnya di sini 50 ekoran ya. Namun karena periode untuk pembesaran di bulan ini, karena banyaknya angka kematian meningkat, seperti saya ceritakan di video sebelumnya, ini dilanda kembung sama mencret. Padahal cuaca lagi panas-panasnya ya teman-teman. Biasanya kembung dan mencret itu terjadi pada musim hujan. Nah, untuk perhitungannya, makanya saya sarankan teman-teman kalau ingin melakukan pembesaran jangan beli dari luar. Kalau dari hasil ternak sendiri atau anakannya milik sendiri ya, di kandang sendiri lalu dibesarkan, ya mungkin angka kematian meskipun meningkat atau banyak, yang rugi paling hanya tenaga karena pakannya rumput. Nah, kalau untuk punya saya ini bisa dikatakan rugi ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan kedepannya tidak ya teman-teman. Rugi ini ya teman-teman. Totalnya saja ini hampir, yang kematian total hampir 15 ekoran. Dikalikan angka 30 udah hampir 450 ribuan ya teman-teman. Ditambah biaya pakan, ditambah biaya yang ngurus. Ini sudah hampir 1 jutaan ya teman-teman. Nah, untuk lokalan, namanya juga lokal, apalagi barangnya itu bukan hasil kebun kita sendiri ya. Mungkin kalau dari orang lain kan turunannya ada yang kecil, ada yang gede. Artinya pembesarannya juga ini tidak merata selama 1 bulan ya. Nah, jadi buat teman-teman jika ingin melakukan pembesaran seperti saya di kandang ini, harus atau utamakan kelincinya itu milik teman-teman sendiri ya. Hasil kebun sendiri, hasil ternak sendiri lalu dibesarkan. Nah, sekalipun atau meskipun ada angka kematian banyak maupun sedikit, teman-teman tidak akan merasa
kerugian gitu. Hanya mungkin rugi karena cuma tenaga lah untuk cari rumput atau ampas gitu. Kalau saya ini bisa dikatakan double ya teman-teman, bisa dikatakan kerugiannya double karena ini kelinci yang saya besarkan di sini bukan hasil ternak sendiri ya, saya beli dari para petani gitu teman-teman. Ini sisa 30 ekoran, namun mudah-mudahan 1-2 bulan ini bisa pertumbuhannya bisa agak gede dikit, lalu kita akan potong ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman, jadi di video kali ini intinya saya sarankan kalau teman-teman ingin melakukan pembesaran seperti di kandang saya ini dengan sistem umbaran maupun di sistem kandang, di dalam kandang ya, usahakan atau utamakan hasil kebun sendiri, jangan beli dari para petani karena kerugiannya nantinya cukup besar jika kematiannya meningkat tajam. Tapi kalau kematiannya hanya 1-2 ekor ya mungkin keuntungan masih ada. Nah kalau seperti saya di sini sekarang, ini kematian sudah hampir 15 ekor ya. Di sini sisa hanya tinggal 30-an lebih gitu teman-teman ya. Ini hanya berbagi pengalaman ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah mampir di channelnya Anton Rabbit Cianjur. Mudah-mudahan bermanfaat semua video-video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.